Oke, untuk menandingi kemampuan para Demon Slayer dengan teknik pernapasan mereka, para iblis ini ternyata juga memiliki teknik khusus nih serangan mereka sendiri loh. Nah, apa aja teknik-teknik itu dan seberapa hebat teknik serangan mereka ini jika dibandingkan teknik pernapasan para Hashira sendiri? Oke, kita mulai ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan kembali ngebahas nih tentang Kimetsu no Yaiba. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas lebih lanjut mengenai teknik serangan khusus para iblis sendiri, yaitu Demon Blood Art. Nah, sederhananya itu gini, jika para Demon Slayer atau manusia memiliki teknik serangan yang dikenal sebagai teknik pernapasan, maka para iblis sendiri di sini maksudnya yang kelas atas nih, semuanya memiliki teknik serangan tersendiri. Nah, teknik serangan para iblis ini itulah yang kita kenal sebagai Demon Blood Art. Nah, kita bahas lebih lanjut nih. Demon Blood Art sendiri adalah teknik mengendalikan dan mengubah bagian tubuh, terutama daging dan darah mereka sendiri untuk dijadikan senjata yang sangat lebih kuat lagi. Dimana kemampuan ini dimiliki oleh sebagian besar iblis yang tingkatannya lebih maju dari iblis-iblis lainnya. Yang mana semua di sini tentunya termasuk para iblis kelas atas. Nah, gak hanya senjata nih, Blood Demon Art ternyata juga memungkinkan para iblis penggunanya melakukan hal-hal lainnya, seperti mempercepat pemulihan diri, mengendalikan elemen alam, mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain, bahkan nih memanipulasi tubuh mereka sendiri seperti untuk bergabung dengan benda-benda lain. Nah, ketika seorang manusia menjadi iblis, entah itu terpapar oleh darah Muzan atau iblis yang lainnya, maka tak hanya struktur tubuh mereka akan berubah. Struktur tubuh yang telah berubah inilah yang memungkinkan para iblis tadi memodifikasi tubuh mereka sendiri melalui Demon Blood Art. Nah, sebagai tambahan nih, teknik Demon Blood Art ini bisa lebih kuat lagi loh. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, caranya dengan memakan manusia lainnya. Tujuannya sebenarnya para iblis memakan manusia bukan demi bertahan hidup, sebagaimana manusia butuh makan untuk hidup. Nah, kenapa iblis bisa bertahan selama ratusan tahun tanpa makan, dan ini termasuk makan daging manusia? Jadi tentunya ada alasan lain kenapa iblis makan manusia dan memperkuat kemampuan dan daya tahan mereka, dan inilah yang menjadi salah satu alasannya. Nah, sebagai catatan di sini, seorang iblis itu bisa menggunakan lebih dari satu teknik Demon Blood Art, yang mana tentunya hal ini bisa membuat seseorang iblis menjadi semakin berbahaya lagi nih, seperti contohnya adalah Akaza, yang bisa menggunakan dua teknik Demon Blood Art, yaitu Destructive Death yang merupakan penguatan secara luar biasa dari jurus serangan bela diri tangan kosong yang ia kuasai, dan juga teknik Development yang sebenarnya nih merupakan pengembangan lebih lanjut lagi dari teknik Destructive Death tadi. Nah, hanya saja ia memampukan dia untuk melakukan serangan lebih cepat dan sangat lebih kuat lagi, yang kali ini juga bisa berbahaya dalam pertempuran jarak jauh sekalipun. Oke, setelah kita memberikan Akaza nih, sang iblis bulan kelas atas ketiga sebagai contohnya, kita akan memberikan daftar lainnya dari semua iblis yang diketahui oleh Kimetsu no Yaiba untuk Demon Blood Art sendiri. Mulai dari sini sekali lagi akan kita peringatkan bahwa pembahasan kami setelah ini akan mengandung spoiler nih. Jadi buat kalian yang belum baca chapternya, bisa skip video ini atau cari video kita yang lainnya jika kalian suka, oke? Pertama, kita mulai terlebih dahulu Doma, iblis bulan kelas atas 2 yang mampu menciptakan dan mengendalikan es dari tubuhnya sendiri sebagai contoh Demon Blood Art-nya. Lalu ada Daki nih, sang iblis bulan kelas atas ke-6 yang akan menjadi main antagonis di Entertainment District Art yang kita tahu saat ini, dimana mampu menciptakan kain-kain bermotif bunga dari tubuhnya sendiri yang bisa ia gunakan sebagai senjata yang bisa setajam dan sekeras pedang Nichirin. Dan tak lupa pula nih, juga ada kakaknya yaitu Gyutaro yang mampu menciptakan senjata melalui pengerasan darahnya sendiri. Nah, Tamayo yang bisa meletakkan sihir di dalam darahnya sendiri yang bisa mempengaruhi orang lain yang terkena darahnya itu. Nah, tak lupa juga partnernya nih, yaitu Yushiro yang mampu menyembuhkan keberadaan suatu benda dengan menciptakan talisman. Yang mana kedepannya kemampuan talisman milik Yushiro ini berkembang jauh lebih kuat lagi karena bisa sampai mengendalikan pikiran, bahkan struktur tubuh targetnya yang dipasangi talisman miliknya itu. Lalu di sini ada lagi Keigaku nih. Ini adalah mantan senior dari Zenitsu yang kemudian menjadi iblis kelas atas 6 menggantikan Daki dan Gyutaro. Dia ini mampu menciptakan kilatan hitam dari tubuh dan darahnya sendiri, dan kita tahu pula itu adalah sesuatu yang mengesankan ketika melawan Zenitsu nanti. Nah, selanjutnya itu adalah Enmo. Ini adalah iblis pengendali Mugen Train yang mampu mempengaruhi dan menghipnotis pikiran targetnya untuk bisa tertidur melalui ucapannya, bahkan sampai mengendalikan mimpi mereka, yang mana biasanya ia akan memberikan para targetnya tadi mimpi indah sebelum membunuh mereka semua dengan mimpi buruknya.
Nyatanya itu nih, dia juga diperlihatkan mampu menyatukan badannya sendiri dengan seisi Mugen Trains, yang mana hal ini membuat Enmu menjadi sosok iblis yang sangat sulit untuk dihadapi. Nah, sekalipun statusnya adalah iblis bulan bawah. Berikutnya adalah Kyogai, sang iblis gendang yang mampu mengendalikan posisi ruangan, bahkan menyerang lawan di mana ia harus berada melalui tepukan gendang di sekitar tubuhnya. Rui yang bisa memiliki kekuatan dan struktur tubuh yang mirip laba-laba itu bahkan bisa sampai membuat jaring-jari yang jauh lebih kuat lagi dari jaring laba-laba pada umumnya. Berikutnya itu adalah Yahaba yang mampu mengendalikan pergerakan lawan sesuka hatinya melalui anak panah yang ia ciptakan sendiri. Susamaru yang memperkuat lemparan bolanya sehingga daya serang dan kecepatannya menjadi luar biasa. Yang mana ini tentunya akan sangat mematikan mengingat dalam misinya itu ia dipasangkan dengan Yahaba sendiri. Lalu berikutnya adalah Kokushibo atau dulunya dikenal sebagai Muchikatsu Tsukiguni, sang pengguna pernapasan bulan atau saudara kembar dari sang Demon Slayer legendaris Yorichi Tsuchiguni, yang kini menjadi iblis bulan atas kelas 1 yang mampu menciptakan bilah-bilah pedang dari tubuhnya sendiri itu sekaligus nih memanipulasi setiap serangan pedang yang ia lakukan. Nah, selain itu untuk menambah kekuatan dari sosok Kokushibo ini, Is ternyata juga memiliki kekuatan tambahan yang memungkinkan ia untuk bisa memiliki banyak mata tambahan yang memungkinkan nih dirinya untuk memiliki kemampuan penglihatan yang jauh melebihi manusia biasa. Bahkan jika kalian merasa kemampuan tadi kurang menyeramkan nih, dia juga memiliki wujud monsternya tersendiri yang tidak kalah mengerikannya. Dan setelah itu ada lagi iblis bulan atas keempat, yaitu Hantengo. Ini mampu menciptakan wujud personifikasi dari emosi yang ia rasakan, bahkan sampai bisa membuat salinan dari personifikasi tersebut, yang mana mereka semua ini akan sangat susah dimatikan. Nah, lalu di bawahnya ada lagi iblis bulan atas 5, yaitu Gyoko, yang mana ini memiliki teknik lewat pot atau kendi atau guci-guci yang ia ciptakan, di mana ia bisa mengeluarkan serangan mengerangkap orang lain atau bahkan nih berpindah dari satu guci ke guci lainnya. Bahkan dengan teknik Blood Demon Arts ini, Gyoko bisa berubah dari wujudnya selama ini ke wujud baru yang lebih kuat dan mematikan lagi. Oke, berikutnya saat itu ada lagi Nakime alias iblis pemain biwa yang dulunya adalah seorang iblis biasa, lalu naik ke posisi iblis bulan atas keempat usai kekalahan Hatengo, yang mampu mengendalikan dan mengubah ruangan di dalam Infinity Castle melalui permainan biwa miliknya. Nah, selain itu, ia juga bisa menggunakan kemampuan ini untuk berteleportasi atau berpindah tempat dengan sekejap sesuka hatinya di dalam Infinity Castle. Nah, lalu kemudian ada Kibutsuji Muzan, sang raja iblis yang memiliki akses tidak terbatas dalam mengendalikan struktur tubuhnya sendiri, termasuk membuat perisai daging seperti yang diperlihatkan di pertempuran akhir di Infinity Castle. Yang mana kemudian kemampuan ini diwariskan kepada Tanjiro ketika ia mendapatkan kesadaran Muzan di dalam tubuhnya. Dan tentunya yang terakhir itu adalah Nezuko. Ya, ini adalah adik dari Tanjiro yang saat ini menjadi iblis. Ia bisa menghasilkan api sendiri melalui darahnya itu. Nah, dengan teknik Art Demon Blood-nya ini, Nezuko ini bisa membantu Tanjiro dalam bekerja sama melawan para iblis-iblis tersebut. Nah, karena teknik Demon Blood ini semuanya menggunakan sel tubuh dan darah dari sang iblis itu sendiri, maka inilah juga yang sayangnya kemudian menjadi kelemahan terbesar dari teknik Demon Blood ini sendiri. Sebagaimana dengan struktur tubuh iblis penggunanya, yaitu sinar matahari, bunga wisteria, dan juga pedang Nichirin adalah kelemahan terbesar untuk teknik-teknik ini. Nah, ketika teknik ini di-counter dengan ketiga benda tadi, maka teknik Demon Blood Art yang digunakan si iblis tadi bisa dinonaktifkan dengan segera. Gimana menurut pendapat kalian? So guys, itulah tadi breakdown kita tentang Blood Demon Arts, teknik serangan berbahaya khusus para iblis yang tercipta dari manipulasi tubuh mereka sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.